Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji yang terhormat. Perkenalkan, nama saya Siti Khairun Nadhiroh, aktif sebagai guru BK SMK Negeri 1 Blora yang hari ini sedang menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 1 kategori 2 bimbingan konseling LPTK Universitas PGRI Semarang tahun 2022. Nomor peserta 2015981856. Pada kesempatan pagi hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya membuat video yang bertujuan untuk uji kinerja UKM PPG. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke. Pada kegiatan hari ini, Senin 12 Juni 2023, Bu Nadir akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal. Ya. Sebelum kita memulai bimbingan klasikal pada pagi hari ini, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan yang ingin memimpin doa. Saya persilakan. Yes. Duduk siap gerak. Sebelum mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Saya akan memberi doa dengan tata cara Islam, bagi yang non-Islam bisa menyesuaikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kami, kedua orang tua kami, dan bapak ibu guru kami. Ya Allah, berikanlah kemudahan dan kelancaran pada saat pembelajaran nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Istirahat. Terima kasih Mas Aziz. Oke, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Bisa saya cek absennya terlebih dahulu ya? Iya. 11 di kafe juga ya? Iya. 20 anak hadir semua? Iya. Hadir. Oke, kegiatan bimbingan klasikal pada pagi hari ini, Bu Nadir akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal dengan materi perencanaan karir untuk masa depan kalian. Ada beberapa tujuan. Tujuan khususnya adalah yaitu supaya kalian bisa menyimpulkan perencanaan karir masa depan kalian. Kemudian yang kedua adalah supaya kalian menemukan faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perencanaan karir. Ya. Yang ketiga yaitu supaya kalian itu mampu menerapkan langkah-langkah perencanaan karir untuk masa depan kalian. Seperti itu. Kemudian tujuan umumnya yaitu supaya kalian mampu merancang masa depan karir kalian di masa yang akan datang. Ya. Karena ini sudah kelas berapa? 11. Sebentar lagi kan juga mau PKL dan ini perlu saya sampaikan. Ya, perlu saya sampaikan. Kemudian untuk selanjutnya di sini saya akan melaksanakan layanan bimbingan klasikal dengan metode PJBL. Ada yang tahu PJBL itu apa? Karena ada beberapa metode, ya. Di sini guru menyampaikan suatu materi, menyampaikan suatu pembelajaran itu ada beberapa metode. Yang pertama ada PBL, yang kedua ada PJBL, yang ketiga ada inovatif. Nah, PJBL itu sendiri yaitu pembelajaran yang nantinya kalian akan membuat sebuah project atau produk, ya. Dan nanti tugasnya akan saya sampaikan di kegiatan inti. Oke, untuk selanjutnya kita SDG terlebih dahulu ya, biar kita suasananya lebih nyaman dengan teman yang lain, lebih senang, lebih rileks ya. Oke, nanti ketika Bu Nadir bilang kata-kata merah, kuning, hijau, dan biru, nanti kalau merah tepuknya tepuk 1, kalau kuning berarti 2, kalau hijau berarti 3, kalau biru berarti gaya bebas. Ini dikatakan namanya tepuk pelangi. Oke, bisa dipraktekkan mulai dari sekarang? Bisa. Oke, kita bareng-bareng dulu ya. Nanti baru personel masing-masing orang bisa mempraktekkannya. Oke, tepuk merah, tepuk hijau, ayo, tepuk kuning, tepuk biru. Oke, bisa diulangi lagi. Tepuk merah, tepuk kuning, tepuk hijau, tepuk biru. Oke. Sekarang saya
sabar, belum gilirannya ya. Oke, Faris tepuk kuning, Mas Yudi tepuk hijau. Oke, sudah mulai rileks ya, sudah mulai rileks dan sekarang adalah kita masuk ke dalam tahap inti ya. Tadi saya bilang ingin menyampaikan kaitannya dengan perencanaan karir. Oke, perencanaan karir. Saya ingin bertanya beberapa hal. Yang pertama adalah hal apa yang sudah kalian tekuni saat ini? Kira-kira siapa? Siapa? Mas? Fatur. Kira-kira hal apa yang sudah Mas Fatur tekuni saat ini, Mas? Pembelajaran IT. Pembelajaran IT. Mungkin lebih dispesifikan lagi pembelajaran IT yang bagaimana yang Mas Fatur tekuni saat ini? Belajar untuk mengcoding komputer, belajar bukan. membuat website. Wah iya, belajar untuk mengcoding komputer, kemudian membuat website. Iya, bagus sekali, tepuk tangan untuk Mas Fatur. Sekarang siapa lagi yang ingin menyampaikan? Ya Mas Abi. Saya Bu, saya seringnya olahraga Bu yang saya tekuni. Olahraga basket, bulu tangkis, dan juga renang. Basket, bulu tangkis, senang. Tadi kalau Mas Fatur itu tentang IT ya. Iya. Sekarang kalau Mas Abi itu tentang olahraga. Kemudian ada lagi satu mungkin cewek yang bisa menyampaikan hal apa yang kalian tekuni saat ini. Iya. Novelisa? Memasak. Ya. Oke. Dari tadi ya ada Mas Abi, Mas Fatur, Mbak Novelisa. Ada sudah menyampaikan beberapa hal yang sudah ditekuni. Ya. Kemudian dari hal yang ditekuni itu inginnya seperti apa? Ingin menjadi apa? Misalnya Mbak Novelisa, silakan. Dari tadi memasak, kemudian pengennya seperti apa atau pengen jadi apa? Kalau saya pengen jadi sakit profesional, terus juga bisa membuat usaha. Ingin jadi chef profesional, kemudian ingin membuka usaha. Dari situ, usaha apa yang Mbak Novelisa lakukan supaya nanti Mbak Novelisa itu tadi yang dicita-citakan, yang diinginkan itu terwujud? Seperti belajar teknik memasak dari chef lainnya, terus ada juga lihat dari YouTube, dari IG untuk belajar masak. Oke, tepuk tangan untuk Mbak Novelisa. Jadi beberapa tadi ya sudah teman kalian sudah menyampaikan itu salah satu wujud atau usaha kalian untuk menerapkan perencanaan karir ya. Memang perencanaan karir itu tidak bisa semalam langsung selesai, tidak. Memang perencanaan karir itu harus berproses. Seperti kita sendiri, kita berproses dari bayi, anak-anak, kemudian remaja, dewasa, kemudian lansia, tua ya, itu. Dan perencanaan karir pun juga sama seperti itu. Mulai dari kita kecil, TK, SD, SMP, SMA, kemudian ke jenjang karir, ya, ke jenjang karir itu kalian harus berproses. Dan saat ini adalah masa-masa proses yang menentukan kalian, ya, karena sekarang kalian sudah duduk di kelas 11, ya. Jangan sampai nanti kelas 12 belum ada rencana karir kalian kemana setelah lulus SMK. Pasti bingung ya. Jadi mulai dari sekarang kelas 11 diusahakan sudah memiliki perencanaan karir. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Dari tadi bilang karir gitu ya. Ada yang tahu pengertian karir itu sebenarnya apa sih? Apa? Ada yang tahu? Oh iya. Sebuah pencapaian dalam perkembangan dalam pekerjaan. Sebuah pengembangan pencapaian dalam suatu pekerjaan. Ada lagi mungkin karir. Iya. Karir adalah kemajuan dan perkembangan seseorang dalam pekerjaan atau pencapaian mereka. Iya. Tepuk tangan untuk dua teman kita. Jadi ternyata karir sama pekerjaan itu beda. Ya, karir sama pekerjaan itu beda. Kalau pekerjaan itu suatu kegiatan yang seseorang itu menghasilkan uang, ya enggak? Kalau pekerjaan apapun itu pekerjaannya pasti menghasilkan uang. Tapi kalau karir itu adalah wujud pengembangan diri seseorang sesuai dengan apa yang diminati dan dibakatinya. Ya, misalkan contohnya karir, dia tadi kayak Mbak Novelisa, Mbak Novelisa sekarang jurusan
desain komunikasi visual. Tapi bakat minatnya adalah di memasak. Ya, itu ada dua pilihan yang memang harus menjadi pilihannya Mbak Novanisa. Apakah ingin berkembang terus di DKV-nya atau ingin berkembang di bakat minatnya di memasak itu tadi, ya. Dan ada beberapa hal yang memang kita harus meminta solusi atau saran dari orang-orang terdekat kita supaya kita ketika melangkah itu jelas dan tidak ada keraguan sama sekali, bisa dipahami. Kita masuk ke proyeknya, nanti saya akan bagi kelompok menjadi 4 kelompok dan masing-masing kelompok adalah 5 siswa, ya. Silakan dibentuk sesuai kelompoknya masing-masing. Monggo silakan dibentuk kelompok. Nanti akan saya jelaskan duduknya sesuai dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, silakan. Oke, terus kegiatan pagi hari ini kalian akan membuat sebuah proyek, ya, kaitannya dengan karir. Kira-kira sudah pada paham ya kaitannya dengan sebuah poster? Tidak asing lagi untuk kalian, apalagi jurusan desain komunikasi visual. Silakan nanti dibuka kanvanya, ya. HP ini dibuka, tidak apa-apa, ini HP dibuka karena memang ini adalah tugas, ya. HP-nya dibuka, silakan nanti membuat poster melalui Canva. Silakan sesuai dengan diskusi kelompok kalian mau membuatnya poster seperti apa, silakan didiskusikan. Oke, dari nanti ketika kalian diskusi, kira-kira kesepakatan berapa waktu yang akan kita selesaikan untuk membuat poster ini? 10. Wah, lama. Lama ya. Berapa menit? 5 menit ya. Kurang lebih 5 menit kita akan membuat poster bersama-sama. Nanti setelah membuat poster sudah jadi, silakan nanti dipresentasikan. Bisa dimulai dari sekarang? Ya, silakan buka dulu HP-nya Canva. Silakan kaitannya dengan kalian terserah. Oke, ini sudah ada beberapa yang bisa atau mungkin yang sudah selesai. Silakan kelompok siapa yang mungkin mau mewakili untuk maju ke depan? Kelompoknya Rasa. Kelompok 2 ya? Iya. Ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan anggota yang pertama Natasha, Monik, Abimanyu, Rizky, dan Haris akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami berupa poster yang berjudul Sikap Positif dalam Berkarir. Sikap positif dalam berkarir antara lain percaya diri, bersikap positif, buat pilihan yang tepat, memiliki tujuan yang jelas, menggunakan imajinasi kreatif, gigih, dan melakukan yang terbaik. Baik, sekian presentasi dari kami. Apakah ada pertanyaan atau saran dan kritik untuk kelompok kami dari hasil diskusi kami? Kami buka sesi tanya jawab. Ya, silahkan yang ingin menyampaikan pendapatnya atau mungkin bertanya, silahkan disampaikan pada kelompok 2. Silahkan. Ada? Ya, ada. Jadi ada yang namanya sikap positif membuat pilihan yang tepat kan? Nah, tolong jelaskan apa sih sikap positif dalam membuat pilihan. Salah satu poinnya membuat pilihan yang tepat, tolong jelaskan sikap positif. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan kepada kelompok kami. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan. Ya. Maksud dari buat pilihan yang tepat itu mungkin kita harus membuat planning yang tepat sesuai dengan basic yang kita miliki. Mungkin ada teman-teman dari kelompok lain yang bisa menjabarkan lebih detail. Ya. Untuk mencapai karir yang bagus, sebaiknya lebih fokus pada pengembangan diri sendiri dan juga lebih fokus pada mengenal diri sendiri dan jangan menggunakan perkataan orang lain karena kita juga bisa mengubah orang lain dan juga mengubah keadaan, tapi kita bisa mengubah diri sendiri. Oke.
Terima kasih. Ya tadi pertanyaan terkait buat pilihan yang tepat itu yang bagaimana? Ya sudah dijelaskan sama Mas Yudi, sama Mbak Fasa juga bahwa memang ketika kita mau berkarir itu kita harus mempunyai atau membuat pilihan yang tepat. Contohnya seperti apa? Mungkin dari kelompok 2 ada yang bisa menyampaikan? Tepat. Dan pilihan yang tepat contoh realnya seperti apa? Buat pilihan yang tepat dalam berkarir itu apa yang kita sukai itu yang kita tekuni. Apa yang kita sukai itu yang kita tekuni atau yang kita pilih. Ya. Dan ketika memilih sesuatu itu kita tidak serta-merta karena diri kita sendiri. Ya. Karena kita punya orang tua, ya enggak? Kita punya guru. Kita bisa meminta solusi atau saran atau pertimbangan-pertimbangan dari beliau-beliau yang sudah lama berkarir. Ya, dengan kita minta pertimbangan, kita minta saran, kita minta masukan, akhirnya kita bisa memilih pilihan yang tepat dalam berkarir. Ya enggak? Ya. Contohnya seperti apa? Misalkan ini saya sendiri ya sebagai guru BK. Saya dulu itu waktu sekolah SMA, karena saya itu dulunya di SMA negeri, itu memang orang tua itu sudah melihat bahwa saya itu suka bicara, ya, dan mudah bergaul dengan orang lain. Akhirnya orang tua memberikan pilihan bahwa sudah masuk di jurusan BK saja, karena mungkin kamu itu basicnya di BK, jadi guru BK. Akhirnya ya mungkin saya berpikir, saya mengaca, oh iya memang saya itu tipenya orang seperti ini, dan saya memang harus belajar menjadi seorang dan ingin menjadi seorang guru BK. Bagaimana caranya? Jadi saya belajar dari berbagai macam pendapat dan orang lain bahwa ternyata guru BK itu harus keterampilannya harus seperti ini, harus bawaannya tenang, ya, bawaannya tenang, nyaman, kemudian harus bisa bergaul dengan siapa saja, karena nanti ketika di sekolahan jelas seorang guru BK itu pasti berhadapan dengan berbagai macam karakteristik siswa, ya enggak? Ya. Ada yang karakteristiknya itu dikit-dikit suka emosi, ada yang karakter siswanya itu ditanya sebagaimanapun itu tetap dia itu diem, ya enggak? Dan itu seorang guru BK harus mempunyai karakter itu, dan itu tidak bisa secara langsung guru BK memiliki keterampilan BK tidak, tapi dengan belajar, ya harus dimakan. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, siapa lagi yang ingin menyampaikan pertanyaan lagi ya? Tidak apa-apa ya? Oke, silakan. Karena ini mungkin seru loh. Ya. Mengapa kita harus bersikap positif dalam berkarir? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Mungkin kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari semua. Ya, saya akan jawab dengan bersikap positif dapat mendukung kreativitas dan juga meningkatkan hubungan yang baik dalam sesama rekan kita. Oke, mungkin ada lagi yang mau memberi masukan. Ya. Memiliki sikap positif akan menghasilkan kualitas hidup yang juga positif. Contohnya, berani mencoba hal yang baru. Berani mencoba hal yang baru. Oke, contoh realnya, Mas. Contohnya, jika kita ingin mendesain poster menggunakan Canva, bisa mencoba menggunakan Adobe Photoshop. Adobe Photoshop. Mencoba hal baru. Mencoba hal baru. Oke, tantangan. Ada lagi yang mungkin bisa memberikan dia. Jika kita mengembangkan sikap positif, kita bisa mengontrol karir kita menjadi lebih baik. Bisa mengontrol karir kita supaya karir kita bisa menjadi lebih baik. Tadi kalau siapa? Alif menyampaikan itu yang saat ini terjadi, ya, yang saat ini terjadi yang perlu kita lakukan. Kemudian yang Mbak Febriana itu nanti kedepannya seperti apa, ya. Kemudian ada lagi mungkin, ada yang lagi mau menyampaikan? Tidak ada? Cukup? Oke. Nambah ya, berarti ya. Sikap positif itu memang sangat perlu dilakukan dalam berkarir. Tidak hanya berkarir di kelas pun, sikap positif itu sangat diperlukan. Benar enggak? Ya. Sangat diperlukan di dalam kelas. Contohnya, ini yang karir aja ya kan, contohnya dalam berkarir itu pasti ada yang namanya suka tidak suka, ya.
ya. Ada yang namanya jabatan rendah dengan jabatan yang lebih tinggi. Nah, ketika seseorang itu tidak memiliki sikap yang positif, akhirnya ketika ada teman rekan kerja kalian yang tadi disampaikan Mas Abi, ketika ada rekan kerja kalian yang jabatannya dinaikkan, sedangkan kalian ada di bawahnya, itu kalian akan merasa iri, ya, saingan. Nah, itu justru tidak akan membuat karir kita itu semakin meningkat, tapi kita akan stagnan di situ. Tapi kalau kita berpikir positif, oh, kita bisa mengevaluasi diri kita. Oh, ternyata memang teman saya itu bisa naik jabatan karena memang kualitasnya dia itu bagus, ya, kinerjanya bagus. Dia kalau berangkat tepat waktu, targetnya lebih banyak, ya. Sama halnya seperti kalian di kelas, ya. Kalau kita bisa bersikap positif, ada teman yang peringkatnya 1, peringkat 2, peringkat 3 dan lain sebagainya. Ada yang peringkat paling rendah 20 misalnya. Nah, ketika seseorang itu tidak bisa bersikap positif, akhirnya dia akan tidak suka dengan teman-teman yang pintar. Padahal dia harus mengevaluasi bahwa kenapa kok saya tidak bisa peringkat 1, 2, 3? Karena memang yang pertama adalah dia malas, ya, dia malas. Kemudian datang aja dia sudah terlambat, ya. Kemudian pengumpulan tugas dia sama sekali tidak tepat waktu. Kemudian ada pekerjaan apapun itu dia jarang mengerjakan dan hanya ikut nimbrung di kelompoknya temannya. Ada lagi yang mau ditanyakan atau mungkin mau menambahi? Tidak ada? Tidak ada, bisa disimpulkan? Untuk kesimpulan ini adalah sikap positif yang disebutkan oleh teman-teman tadi adalah salah satu contoh untuk mencapai puncak karir kita. Sudah? Sudah, oke. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan bisa kembali ke tempat duduknya masing-masing. Terima kasih. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tadi ini agak seru ya, agak seru kaitannya dengan karir karena memang kalian itu sekarang sudah mau mencoba untuk berkarir, ya, mau mencoba untuk berkarir. Kemudian setelah tadi yang dipresentasikan dari teman kalian, kira-kira evaluasi untuk kelompok 2 ada yang mau menyampaikan bagaimana tadi presentasinya? Seperti apa, kurang lebihnya, ya silakan. Presentasi tidak apa, biar jelas Mas Bagus itu yang seperti apa. presentasi dari kelompok 2 sebenarnya sudah bagus, cara menyampaikan materi itu juga tidak terlalu cepat, terus pelafalannya jelas, informasinya juga sudah bagus. Tapi yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki itu penguasaan materi. Jadi sebelum presentasi itu sebenarnya lebih menguasai materinya, sehingga itu saat menyampaikan materi itu bisa saling menatap audiens. Dengan begitu audiens lebih meningkat ketertarikannya mendengarkan materi yang disampaikan. Dan kurang lebihnya itu. Iya, terima kasih. Terima kasih. Bagaimana? Ya, masuk. Masuk di apa Mas Abi? Masuk di kita. Tadi kekurangannya apa Mas Abi? Kekurangannya ya kita kurang mendalami materi saja. Kurang bisa mendalami materi ya. Iya. Tapi nanti bisa diperbaiki lagi untuk presentasi selanjutnya ya. Iya. Oke. Dari Mas Bagus tadi sudah mengevaluasi dari presentasi tadi kelompok 2. Sekarang dari pekerjaannya, proyeknya, kalian sudah membuat kelompok kalian sudah membuat proyek masing-masing ya. Kira-kira dari proyek tersebut pengalaman apa yang didapat setelah membuat proyek tadi, Mbak Betty? Ya. Kalau kita membuat poster lewat Canva, itu kita lebih bisa berkreasi, ya. Nah, zaman dulu itu kan kalau buat poster masih manual ya, masih pakai spidol, masih pakai kertas, kayak gitu. Sekarang kan sudah tidak zamannya lagi. Sekarang kita lebih berkreasi
lewat dunia digital. Ya, mungkin ada lagi pengalaman-pengalaman yang didapat dari membuat Canva dengan poster tadi. Ya. Bisa menggunakan desain-desain yang bagus, terus juga tadi materinya juga bisa tersampaikan dengan baik. Lebih ringkas ya, lebih ringkas dengan membuat Canva, dengan membuat poster melalui Canva, lebih banyak desain-desainnya. Nanti bisa lebih dipelajari lagi ya. Itu Canva sekarang sudah banyak yang tahu. Di usia-usia saya sendiri pun sekarang presentasinya rata-rata menggunakan Canva. Oke, lanjut lagi ke karir. Ya, ada beberapa hal yang memang kita harus pelajari tentang karir. Tadi sudah pengertian karir, kemudian sekarang ada faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan karir. Bisa dibacakan, Nadia. Nah, Faktor internal, pertama nilai-nilai kehidupan, kedua taraf inteligensi, tiga bakat khusus, empat minat, lima sifat-sifat pengetahuan dan keadaan jasmani. Ada beberapa faktor internal yang mempengaruhi karir kita. Ya, tadi sudah dibacakan oleh Mbak Nadia bahwa ada beberapa hal yang mempengaruhi perencanaan karir kita. Yang pertama adalah nilai-nilai kehidupan. Yang kedua adalah taraf intelijensi, ya kemampuan kita. Pernahkah kalian mengetes diri kalian dalam taraf berapakah intelijensi kalian? Atau mungkin walaupun tidak dites kita tahu ya, kita berada di atas rata-rata, di rata-rata atau di bawah rata-rata. Itu kita tahu. Nah, tadi yang disampaikan, ketika mau memilih sesuatu, itu kita harus tahu diri kita sendiri, kemampuan kita di mana. Ya, kemampuan kita itu di mana. Kemudian bakat khusus, kemudian minat, sifat-sifat pengetahuan dan keadaan jasmani. Dan keadaan jasmani ini sangat diperlukan karena semua apapun itu memerlukan namanya sehat. Contohnya apa? Lah, contohnya yang ingin kerja, jelas dimanapun itu tempat pekerjaan, itu pasti ada yang namanya tes jasmani rohani. Ya tidak? Yeah. Contohnya, tidak jauh-jauh lah sekolah kita sendiri yang ada yang ingin bekerja di PT KAI, ada yang mau kerja di Pama Buma, stasiun televisi, kemudian apa? Studio foto, percetakan dan lain sebagainya. Atau mungkin nanti bisa membuat percetakan sendiri ya, kantor sendiri tidak apa-apa. Lah, contoh yang tadi kayak PT Pama, Buma, itu kan jelas nanti ketika mau bekerja itu ada beberapa hal yang ingin dilaluinya. Contohnya dia harus sehat jasmani rohani, MCU-nya. MCU-nya itu harus jelas sehat. Contohnya tinggi badannya saja sudah bisa diukur, tinggi badan berapa, berat badan berapa, kemudian tidak buta warna. Sudah kelas 11, mulai dari sekarang harus waktunya pagi bangun jam berapa? Jam 4. Mas Budi jam 4 rumah kan pinter, percaya aku nek Mas Budi bangun jam 4. Sudah mulai dari sekarang harus direncanakan dengan cara tadi mengatur waktu kita. Setiap harinya harus seperti apa, kemudian untuk persyaratan kalau mau kerja itu persyaratannya seperti apa, itu harus dipahami mulai dari sekarang. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada faktor internal, masih ada faktor eksternal. Faktor eksternalnya silakan dibaca. Faktor eksternal masyarakat, keadaan sosial ekonomi negara, status masyarakat, status sosial ekonomi keluarga, pengaruh keluarga, pendidikan sekolah dan pergaulan dan sebagainya. Ya, ini faktor eksternalnya ya, ada beberapa hal yang merupakan masyarakat, keadaan sosial ekonomi negara, status masyarakat, status sosial ekonomi keluarga, pengaruh keluarga, pendidikan sekolah, pergaulan sama sebaya. Ini faktor eksternal yang mempengaruhi karir kalian di masa yang akan datang. Contohnya, ada yang bisa beri contoh dari salah satu itu? Misalkan kita punya bakat, tapi nggak tahu kayak mau kemana gitu. Jadi bisa minta referensi dari misalkan masyarakat sekitar kayak tetangga gitu yang udah punya pengalaman, kayak nanya kalau misalkan kesini kayak gimana. Misal tadi yang di masyarakat ya, misalnya kalau lelah ada tetangganya yang kerjanya di
jelas itu pengaruh pada diri kita. Tapi kalau teman kita semangat, teman kita itu selalu mencari job fair, selalu mencari kampus-kampus yang menjadi impiannya, itu kita juga akan juga untuk itu. Selanjutnya ada langkah-langkah, kemudian yang terakhir adalah setelah lulus SMK kalian mau kemana? Ya, mau kuliah, mau mengikuti kursus-kursus atau pelatihan supaya nanti kalian bisa berwirausaha sendiri atau ingin bekerja. Bisa dipahami dari materi ini? Bisa. Oke, kalau bisa silakan nanti saya bagikan LKPD sama evaluasi. Nanti diisi ya LKPD sama evaluasinya. Silakan nanti kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan kepada saya. 2 menit saja ya. 2 menit saja, silakan dijawab. Ada yang belum jelas silakan ditanyakan. Sudah? Kalau sudah bisa dikumpulkan lagi ke saya. Ya. Ya, tadi kalian sudah mengisi lembar kerja peserta didik dan sudah mengisi lembar evaluasi. Di dalam evaluasi ada beberapa hal. Yang pertama adalah pemahaman. Ya, kira-kira dari tadi yang sudah kita lakukan layar kegiatan kita ini, pemahaman apa yang kalian dapat? Ya, silakan Pak Iza. Lebih tahu tentang perencanaan karir. Yang awalnya ngira hanya undangan ingin menjadi apa, tapi ternyata harus menyertai sikap-sikap yang dapat mendukung karir kita agar lebih terang. Berikan keterangan. Ada mungkin pemahaman yang bisa didapat? Pentingnya karir untuk masa depan, setelah itu pentingnya memikirkan pendidikan selanjutnya setelah lulus SMK ini. Perasaan yang kalian rasakan setelah melaksanakan bimbingan prasikap pada pagi hari ini? Senang. Senang? Senangnya di apa? Lebih memahami ya. Mau merancang, sekarang sudah mau merancang nanti karir saya akan seperti apa. Gitu. Kemudian yang terakhir, rencana apa yang akan kalian lakukan untuk mencapai karir kalian di masa yang akan datang? Lebih mengenal diri sendiri agar tahu kemampuan dan keinginan diri kita, terus nanti jadi mudah dalam menentukan pilihan. Mengenal diri kita sendiri supaya nanti kita mudah untuk menentukan pilihan karir yang akan kita ambil. Iya, ada lagi mungkin? Sudah? Tidak ada? Nanti misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas atau hal-hal yang memang perlu dibicarakan, kita bisa melakukan lagi bimbingan kelompok, ya. Atau mungkin kedepannya lagi kita akan belajar lagi kaitannya dengan perencanaan karir. Dan misalkan ada yang belum paham, baik individu maupun kelompok, nanti kita lakukan kegiatan lebih lanjut lagi. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita menutup kegiatan ini, kita ya terlebih dahulu ya. 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 Semangat pagi. Pagi, luar biasa. SMK. Bisa. SMK Negeri 1 Blora. Bisa, sukses, pasti. Terima kasih. Tepuk tangan. Terakhir, semoga bermanfaat ya. Semoga bermanfaat. Semoga nanti setelah kegiatan ini kalian mampu merencanakan karir kalian di masa yang akan datang, dan lebih-lebih setelah ini kita naik kelas, kalian naik kelas, itu kalian mau PKL itu sudah perencanaan karir ya. Mau kemana PKL-nya dipersiapkan, mau bergabung dengan siapa saja kelompoknya dipersiapkan, dan mau kemana kalian akan PKL. Itu contoh perencanaan karir yang terdekat yang akan kalian lakukan. Bisa dimengerti? Bisa. Sebelum kita mengakhiri, silakan nanti dipimpin doa terlebih dahulu. Siap, Prof. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Saya akan memimpin doa dengan tata cara Islam, tapi yang non-Islam bisa menyesuaikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, semoga ilmu yang
kami dapat pada pagi hari ini dapat berguna bagi masa depan kami. Ya Allah, berikanlah keselamatan dan kelancaran pada saat perjalanan pulang nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.